Kita pasti tahu siapa itu Yudas Iskariot. Nama Yudas Iskariot pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang Kristen. Sebab Yudas Iskariot adalah tokoh yang cukup populer di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, atas perannya dalam penangkapan Yesus gurunya sendiri. Tuhan pasti tahu mengenai pengkhianatan Yudas dari awalnya karena Tuhan Maha Tahu. Namun pertanyaannya, kenapa justru Yudas diangkat menjadi murid? Apakah Yudas ditakdirkan pengkhianat? Apakah wajar tindakan Yudas menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan untuk menebus dosa dunia? Dan kenapa begitu penting uang 30 keping perak itu buat Yudas? Mari kita lihat beberapa fakta penting seputar kehidupannya. Apa ada fakta yang baru Anda tahu setelah mendengarkan? Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini sangat penting buat kita yang hidup di zaman ini. Dan saya mau katakan fokus dari awal agar kita mengerti jalan ceritanya. Dengan demikian kita akan mengerti kehendak Tuhan bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa Yesus memanggil 12 rasul untuk diutus memberitakan Injil, di mana Yudas Iskariot juga ikut dipanggil. Yudas ini dikenal sebagai Yudas anak Simon Iskariot. Dia sangat disegani oleh murid-murid dan besar pengaruhnya terhadap mereka. Bahkan dia menganggap kecekapannya begitu tinggi berbanding murid yang lain. Dan memandang saudara-saudaranya lebih rendah daripadanya dalam hal pertimbangan dan kesanggupan. Yudas berpendapat bahwa jemaat akan selalu mengalami kebingungan dan kesulitan tanpa kesanggupannya sebagai seorang pengurus, khususnya dalam hal mengurus keuangan. Kita dapat lihat di sini bahwa Yudas menganggap dirinya sebagai seorang yang sanggup dan tidak dapat disaingi. Dan dia sering menggambarkan dirinya sendiri bahwa ia merupakan suatu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan. Itu sebab kalau kita perhatikan Yudas Iskariot dipercaya pemegang jawatan sebagai bendahara di antara 12 rasul. Bagaimana kita mengetahui Yudas memegang jawatan sebagai bendahara di antara 12 rasul itu? Mari kita perhatikan ayat ini ketika diadakan pesta di rumah Simon. Datanglah perempuan yang bernama Maria untuk mengurapi kaki juru selamat. Dan perhatikan apa yang coba Yudas katakan. Mari kita dengar. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan kita boleh lihat juga di ayat Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Dan begitu juga dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi dapat kita lihat sebagai bendahara bagi murid-murid, penyimpanan uang kas tampaknya dipercayakan kepada Yudas. Yudas memegang kas, yaitu tas atau bag yang dalam bahasa aslinya di mana tempat menaruh uang atau barang-barang mereka. Ia ditugaskan untuk menyediakan keperluan rombongan kecil itu dalam pelayanan untuk meringankan kekurangan orang miskin. Dan Yudaslah yang memegang uang untuk pelayanan mereka. Tetapi pada pemandangan Allah ia seorang pencuri. Walaupun Yudas telah lama menggabungkan diri dengan murid-murid ketika orang banyak sedang mengikut Kristus. Ajaran juru selamat menggerakkan hati mereka ketika mereka terpesona mendengar perkataan juru selamat. Baik yang diucapkan dalam rumah sembahyang, di tepi pantai, di atas gunung, dan dimanapun mereka melayani.
Yudas telah melihat orang sakit, orang tempang, orang buta berduyun-duyun datang kepada Yesus dari kota-kota. Ia melihat orang yang hampir mati dibaringkan di kaki Yesus. Ia menyaksikan perbuatan juru selamat yang ajaib dalam menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Ia merasakan dalam dirinya sendiri bukti kuasa Kristus. Tetapi sementara mendengarkan pelajaran Kristus sehari-hari dan menyaksikan kehidupan Yesus, Yudas malah memanjakan pembawaannya yang serakah itu. Yudas dipilih menjadi murid walaupun Tuhan tahu dia akan mengkhianat. Namun Kristus pernah menempatkan dia pada keadaan di mana ia sebenarnya boleh mendapat suatu kesempatan untuk melihat dan memperbaiki dirinya dalam hal ini. Yesus berharap Yudas menyadarinya dan belajar dari kelemahannya. Tetapi malah Yudas tidak melihat kelemahannya tabiatnya sendiri. Sebenarnya ia dapat mengerti maksud Kristus. Tetapi ia dibutakan oleh keinginannya sendiri yang mementingkan diri. Ia tidak meninggalkan cita-cita duniawi atau cintanya akan uang. Meskipun ia menerima jabatan pekerja Kristus, ia tidak menempatkan dirinya di bawah pembentukan ilahi. Ia merasakan bahwa ia dapat berpegang teguh pada pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dan ia memupuk suatu pembawaan untuk mengkritik dan menuduh. Cinta akan mamon melebihi cintanya daripada Kristus. Oleh menjadi hamba kejahatan, ia menyerahkan dirinya kepada setan untuk dihanyutkan lebih jauh dalam dosa. Yudas sebenarnya juga meragukan Tuhan dan berusaha mencari penjelasan tentang perbuatan Yesus yang besar itu yang belum dia memahami dengan sungguh. Kita pasti ingat ketika Yesus mengemukakan syarat untuk menjadi murid kepada penghulu muda kaya itu yang terdapat dalam Matius 19 ayat 16 hingga 22. Walaupun Alkitab tidak catat reaksi Yudas, tetapi Yudas sudah sering mengikuti gurunya kemana saja. Yudas pasti merasa tidak senang ketika penghulu muda yang kaya itu harus pergi dengan hati yang sedih setelah mendengar perkataan Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dalam buku yang bertajuk Kerinduan Segala Zaman halaman 363, Yudas sempat berpikir, jika orang-orang seperti penghulu muda kaya ini dapat bergabung dengan orang-orang percaya, mereka juga akan dapat menolong, menyokong pekerjaan Kristus. Dan Yudas sempat menginginkan jika saja dirinya diterima sebagai penasihat, ia mungkin dapat menganjurkan banyak rencana yang menguntungkan jemaat. Tetapi dalam hal ini, ia pikir dirinya lebih bijaksana daripada Kristus. Dan Alkitab mencatat Yudas telah pun mengadakan perjanjiannya dengan para imam untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Kemudian diadakanlah persetujuan untuk menangkap juru selamat di salah satu tempat berasing, tempat merenung dan berdoa. Sejak pesta di rumah Simon, Yudas telah mendapat kesempatan untuk menyaksikan perbuatan yang telah dijanjikannya hendak dilakukannya. Tetapi niatnya tidak berubah. Untuk 30 keping perak harga seorang hamba, ia menjual Tuhan kemuliaan itu kepada kehinaan dan kematian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, dan waktu itu juga iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon itu, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Waktu itu Yesus pun membuktikan keilahiannya dengan menyatakan niat si pengkhianat itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Dan kaki Yudas yang telah dibasuh oleh Yesus berjalan keluar untuk melakukan pekerjaan pengkhianatannya. Yudas mempertimbangkan bahwa kalau Yesus harus disalibkan, peristiwa itu mesti terjadi. Yudas akan memperolehi sesuatu melalui pengkhianatannya. Ia beranggapan bahwa ia telah melakukan jalan yang wajar dengan mengadakan tawaran yang cerdik dalam menyerahkan Tuhannya. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yudas mengatakan kepada para pemimpin orang banyak itu, Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Yudas begitu terlalu yakin dan percaya bahwa Kristus akan meloloskan diri dari tangan mereka. Juru selamat pun ditangkap dan diikat erat-erat. Yudas melihat orang-orang yang menangkap Kristus. Dengan keheran-heranan, Yudas melihat bahwa juru selamat membiarkan dirinya dibawa. Sebenarnya, Yudas tidak percaya bahwa Kristus akan mengizinkan dirinya ditangkap. Dalam benak pikiran Yudas, kok bisa guru mengizinkan dirinya ditangkap? Bukankah guru bisa saja meloloskan diri? Bahkan Yudas tidak mengetahui pun bahwa ia sedang menyerahkan Kristus kepada kematian. Tahap ini Yudas begitu heran kenapa Yesus tidak melepaskan diri, malah mengizinkan ditangkap. Dan dia tidak pun tahu bahwa dia sedang menyerahkan Kristus kepada kematian. Dengan penuh kecemasan mengikuti dari taman sampai ke tempat pengadilan di hadapan penghulu-penghulu Yahudi. Yudas tidak tahan lagi menderita siksaan angan-angan hatinya yang salah. Tubuh Yudas mendesak melalui orang banyak yang keheran-heranan itu. Mukanya sangat pucat dan letih, dan kelihatan titik-titik keringat yang besar-besar terdapat pada dahinya. Sambil berlari cepat-cepat untuk bertemu dengan para imam dan tua-tua, ia melemparkan di hadapan imam besar keping-keping perak yang telah dibayarkan untuk mengkhianati Tuhannya. Sambil memegang jubah Kayafas dan memohon agar Yesus dilepaskan. Dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Meskipun demikian, Yesus tidak mengucapkan perkataan yang mempersalahkan Yudas. Ia memandang kepada Yudas dengan belas kasihan. Sebenarnya Yudas masih boleh bertobat dan memperbaiki hidupnya setelah menyesal. Karena Yesus tidak mengucap pun perkataan yang mempersalahkan. Tetapi malah Yudas merasa bahwa ia tidak dapat hidup melihat Yesus disalibkan. Dan dalam keadaan putus asa, keluarlah ia dan menggantung dirinya. Nah, ada yang menarik di sini untuk kita ketahui bersama. Perhatikan. Sebenarnya uang yang Yudas perolehi adalah untuk membeli sebidang tanah. Dan kemungkinan Yudas menggantungkan diri di tanahnya atau ladangnya sendiri. Karena mayatnya dijumpai di sana. Mari lihat ayat ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah. Artinya tanah darah. Ini mengingatkan kita ketika Yudas mengembalikan uang itu kepada imam-imam dan tua-tua dan melempari uang itu ke bait suci. Dan para imam itu katakan tidak boleh memasukkan uang ini dalam persembahan sebab ini uang darah. Maka mereka berunding membeli dengan uang tanah itu. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudara dan saudari, bunuh diri bukanlah tindakan yang dikehendaki Tuhan. Sebenarnya masih ada pemulihan dan pengampunan bagi yang ingin bertobat. Sebenarnya Yudas bisa mendapat pengampunan jika dia benar mau bertobat. Tetapi ada 3 hal yang buat dia tidak sempat terfikir mau bertobat. Yaitu rasa bersalah yang teramat, merasa tidak layak, dan stres, ketakutan luar biasa. Saudara dan saudari, hati-hati sikap rasa bersalah yang teramat.
Hati-hati merasa tidak layak di hadapan Tuhan sehingga itu mengundang stres, ketakutan yang luar biasa. Karena sikap ini mengaburi mata kita sehingga kita tidak melihat bahwa Tuhan bersedia menerima kita seadanya dengan pertobatan dan perubahan. Jadi pengkhianatan Yudas terhadap Yesus bukanlah ditakdirkan. Karena Alkitab mengatakan Yudas menyesal setelah itu. Namun memilih jalan yang salah, yaitu bunuh diri. Setiap manusia diberikan kebebasan memilih. Rencana penebusan harus digenapi tetapi bukan cara manusia. Biarlah itu terjadi sesuai kehendak dan cara Tuhan sendiri. Itu sebab Yesus berkata, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi setidaknya ada 3 sebab Yudas terdorong melakukan pengkhianatannya. Yaitu cinta akan uang, ketidakpuasannya terhadap Yudas atas sikap Yesus mengenai pemborosan Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dan juga ketika melihat Yesus menyuruh penghulu muda kaya menjual semua harta dalam hal mengikuti Yesus. Yudas dipengaruhi oleh sifat jahat, yaitu bisikan iblis. Jadi sejarah Yudas menunjukkan akhir suatu kehidupan yang begitu menyedihkan yang sebenarnya dapat dihormati Allah jika dia berubah. Tetapi dia memilih jalan yang salah. Kejijikan yang telah mengikuti dia sepanjang hidupnya sebenarnya tidak akan dikenang sebagai seorang yang jahat kalau bukan oleh tabiat yang dinyatakan pada akhir sejarah hidupnya, yaitu bunuh diri. Jadi hal yang tampaknya menghalangi perkembangan Injil ditafsirkan oleh Yudas sebagai bukti yang melawan kebenaran. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Mari belajar, mari mendalami, dan mari menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.